Kita fokus ya ke pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi Bapak. Halo, selamat pagi guys. Ini lagi lucu lagi, kocak lagi. Lawang nggak pernah lihat ijazah aslinya Pak Jokowi kok mengklaim ijazah itu pernah dicetak di pasar pramuka. Lucu. Nanti apalagi yang akan dibuat dagelan di muka publik ini. Bahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Aduh, PDIP kok punya orang kayak begini ya. Ini lintah darat PDIP. Orang-orang seperti gini hanya cari makan di partai politik ini. Sekarang lagi cari makan dia dan istrinya. Memalukan. Ini tidak punya dasar apa-apa bilang Jokowi punya ijazah palsu. Ditanya katanya membahas rapat membahas tentang kekurangan data dari Jokowi. Otakmu tuh taruh dengkul apa di bokong. Aduh, nasib PDIP kok punya kader-kader kayak begini, memalukan, pantas saja jadi korupsi sana sini ya, kayak begini nih orang-orang kayak begini. Didudukan jadi DPR ya jadi koruptor. Asal ngomong aja. Sudah kecebit bicara PDIP ada rapat, ada membutuhkan surat-surat yang kekurangan, ya. Kamu itu jadi manusia yang punya logika sehat lah ya. Yang karena kebencian, yang karena cari makan ya. Kamu jelek-jelekan orang, kamu menghina-hina orang, nggak bagus itu kamu itu. Beredar kabar kalau ijazah Bapak Jokowi itu dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Akhirnya tim kampanye 2014 pun terseret. Bapak Rizwan Syahipar mengatakan, "It's real." Polemik tentang ijazah Bapak Jokowi makin memanas. Kalau kemarin narasi Bapak Rizwan Syahipar dipatahkan dengan fakta-fakta yang ada. Kini ada narasi bergulir lagi, yaitu ijazah Bapak Jokowi itu dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Menurut kabar yang beredar, isu ini didapatkan dari politisi senior PDIP yaitu Betor Suryadi. Ini disinggung oleh Refli Harun di kanal YouTube pribadinya. Menurut kabar yang beredar, ijazah Bapak Jokowi itu dicetak ulang pada tahun 2012 waktu beliau maju di Pilbub DKI Jakarta. Menurut isu yang beredar bahwa pencetakan ulang ijazah Bapak Jokowi itu dilakukan diam-diam oleh tim inti relawan Bapak Jokowi yang bernama David Anggit dan Widodo. Menurut Betor Suryadi, Bapak Andi Wijanto merupakan salah satu pihak yang melihat dokumen tersebut. Tapi waktu itu dia belum sadar kalau dokumen yang dia lihat adalah dokumen yang dicetak ulang di Pasar Pramuka. Ketika dikonfirmasi, Bapak Andi Wijayanto yang merupakan sekretaris tim kampanye Bapak Jokowi mengatakan tidak mengetahui tentang hal tersebut. Menurut beliau tidak pernah berinteraksi dengan Bapak Betor Suryadi. Sebagai seorang sekretaris, tugas Andi adalah memastikan kelengkapan berkas pencalonan Bapak Jokowi. Walaupun mengatakan memang melihat ijazah Bapak Jokowi, tapi dia tidak bisa membedakan apakah ijazah Bapak Jokowi itu asli dari UGM atau cetakan tahun 2012. Tetapi Bapak Andi Wijayanto mengenal sosok yang disebutkan oleh Betor Muhammad yaitu David Anggit dan Widodo. Karena ketiga orang tersebut yang menyerahkan berkas Bapak Jokowi kepada beliau. Ketika dikonfirmasi tentang isu ini, Bapak Rizwan Syahipar mengatakan bahwa real ketiga orang tersebut memang dikenal oleh Bapak Andi Wijayanto. Jadi beliau berharap bisa bertemu dengan ketiga orang tersebut untuk mengkonfirmasi secara langsung. Kalau memang ijazah Bapak Jokowi itu harus dicetak ulang tahun 2012, kenapa harus dicetak ulang? Kalau misalnya hilang, kenapa Bapak Jokowi tidak meminta salinan kepada UGM? Bukankah sebelumnya Bapak Jokowi itu sudah pernah maju di pilihan wali kota Solo? Otomatis ijazah Bapak Jokowi itu merupakan salah satu berkas kelengkapan ketika beliau maju di wali kota Solo.
Walaupun kemarin beberapa narasi berhasil dipatahkan, tapi kini bergulir lagi tentang narasi yang semakin menyudutkan ijazah Bapak Jokowi. Apa memang benar-benar ijazah Bapak Jokowi itu seperti santer yang dibicarakan? Atau ini hanya sebuah pengalian isu? Karena kemarin sempat ada isu tentang pemakzulan Mas Gibran. Memang sempat beredar ya di kalangan politisi-politisi di bawah bahwa polemik ijazah Pak Jokowi ini hanya untuk mengalihkan isu agar orang-orang tidak fokus terhadap pemakzulan Mas Gibran. Kalau menurut Anda lebih percaya mana? Memang ijazah Bapak Jokowi itu memang benar-benar real palsu atau semua ini digoreng hanya untuk mengalihkan isu? Coba komen di kolom komentar. Politisi PDI Perjuangan Jakarta ini ngadi-ngadi banget. Masa dia bilang ijazah Pak Jokowi itu hasil cetak ulang tahun 2012 di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Ijazah hasil cetak ulang itu yang digunakan buat syarat administratif pencalonan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Politisi PDI Perjuangan yang ngomong ini namanya Bambang Suryadi alias Bitor Suryadi. Itu dia bilang dalam sesi wawancara bersama iNews pada 19 Juni lalu. Menurut dia, pencetakan ulang ijazah Pak Jokowi itu direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Pak Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta ketika itu. Tim Pak Jokowi dari Solo ada 3 orang, namanya David, Anggit, dan Widodo. Sementara kader PDIP DKI Jakarta diantaranya Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Bitor menyebut Widodo, tim Pak Jokowi dari Solo, dan Dani, kader PDIP DKI Jakarta sering bertemu. Widodo dan Dani secara bersama beberapa kali bertemu Pak Jokowi. Setelah lolos dari KPUD DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu, katanya. Menurutnya, orang yang mencetak ulang ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka itu Widodo. Setelah selesai dicetak, Bitor menyebut ijazah itu diserahkan ke Prasetyo Edi Marsudi untuk diserahkan ke KPU DKI Jakarta. Prasetyo ini pimpinan PDI Perjuangan Jakarta yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Dia yang menerima. Mereka melihat gitu semua ijazah, terus diserahkan ke partai, dari partai langsung ke KPUD, ujar Bitor. Bitor juga semakin yakin ijazah Pak Jokowi hasil cetak ulang karena foto yang digunakan dari jenjang pendidikan SD hingga SMA sama semua. Karena itu, Bitor menganggap Pak Jokowi pakai foto ijazah terdahulunya. Bahkan dia ngaku pernah ngobrol sama politisi Andi Wijayanto yang menurutnya pernah melihat ijazah palsu Pak Jokowi tahun 2014. Saat itu kan Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala ya. Belakangan, pernyataan Bitor itu dibantah langsung sama Andi. Dia mengaku dia ini memang sekretaris tim kampanye Pak Jokowi pada Pilpres 2014. Tapi dia membantah pernah ngobrol sama Bitor soal ijazah Pak Jokowi. Andi bilang saat itu tugasnya cuma mastiin kelengkapan administrasi untuk disetor ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tuduhan Bitor ini jelas ngaco banget. Ijazah itu dokumen negara yang diterbitkan instansi resmi pendidikan. Dalam konteks Pak Jokowi, yang terbitin ya hanya UGM sebagai kampusnya Pak Jokowi. Dalam ijazah itu udah pasti ada nomor registrasi yang unik, tanda tangan rektor, dan stempel kampus. Cetak ulang ijazah yang dimaksud Bitor nggak mungkin terdapat nomor seri ijazah yang valid yang cocok dengan sistem arsip UGM. Bitor juga bilang foto pada semua jenjang pendidikan Jokowi sama, seolah-olah itu bukti pemalsuan. Padahal, foto yang sama di ijazah SD, SMP, SMA, dan kuliah bukan pelanggaran hukum. Banyak alumni lama, terutama angkatan 1980-an dan sebelumnya, menggunakan satu foto yang sama untuk keperluan legalisir atau urusan administratif. Itu karena keterbatasan teknologi dan cetak foto di masa itu. Kalau benar ada pemalsuan dalam ijazah Pak Jokowi, kenapa nggak dibuktiin dengan audit forensik terhadap tinta, kertas, atau nomor ijazahnya? Kan itu unsur-unsur yang paling gampang diuji dan dibuktiin. Apa yang dilakukan Bitor ini disebut hearsay politics atau gosip politik, yaitu tindakan mengangkat isu tanpa beban pembuktian, lalu membiarkan publik berspekulasi. Pelakunya nggak peduli apa yang dikatakannya valid atau enggak. Buat pelaku, yang penting asal jeplak, asal bacot. Pelaku juga nggak peduli apa yang dikatakannya menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami nggak percaya Bitor serius ingin mengungkapkan pelanggaran hukum. Kalau dia serius, seharusnya dia udah membongkarnya sejak tahun 2012, ketika Pak Jokowi dicalonkan di Jakarta.
Di negara yang warganya relatif bebas bersuara, mustahil ada seorang politisi yang lolos 3 kali screening ketat dengan ijazah palsu. Apalagi kompetisi politik yang dilalui Pak Jokowi ketika itu panas dan dia diserang dengan kampanye negatif, bahkan kampanye hitam. Tapi saat itu ijazah Pak Jokowi nggak pernah mencuat sebagai materi kampanye negatif, bahkan kampanye hitam. Apa yang dilakukan Bitor itu jelas menjijikan dan memalukan. Yuk, jadi warga yang kritis. Di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggi, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Rapli Harun ini akan mendapat kabar terbaru masalah ijazah Pak Jokowi. Ada kader dari PDI Perjuangan, ya, yaitu namanya Bitor Suryadi. Dia menjelaskan bahwasanya, ya, ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Rapli Harun menyebar luaskan berita ini, seolah-olah Rapli Harun ini keren lah, ya kan? Rapli, kau tuh sedang mempertontonkan kebodohan kau sendiri kepada seluruh Indonesia. Kenapa? Karena berita sampah kayak gini kau percaya? Patutlah dulu kau kena pecat jadi komisaris 2 kali. Sebengak ini cara berpikir kau. Ya wajar lah kena pecat. Kata Rapli Harun, ya, dokumen tersebut maksudnya ijazah dibuat di Pasar Pramuka. Ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta, ya, oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggi, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDI Perjuangan DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi di KPUD DKI. Maksudnya gini, kata si Rapli ini, ya, Pak Jokowi waktu mau mendaftarkan diri menjadi gubernur DKI, ya, Pak Jokowi ini menyuruh 3 orang tim inti, yaitu si Apit, Anggi, sama Widodo untuk membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Masuk nggak kalau mau Rapli? Sementara Joko Widodo, ya, sudah menjadi wali kota 2 periode menggunakan ijazah yang sama. Jadi ngapain Pak Jokowi menyuruh orang ke Pasar Pramuka untuk buat ijazah? Kalau seandainya, ya, ijazah Bapak Jokowi hilang, kan lembaga pendidikannya masih ada tegak berdiri. Pak Jokowi tinggal melaporkan ke kepolisian, habis itu dia meminta duplikat, ya, ke lembaga pendidikannya. Ya kan, kayak SD, SMP, SMA, universitas masih ada berdiri, tegak berdiri. Jadi ngapain mesti ke Pasar Pramuka membuat ijazah? Kan nggak masuk akal. Rapli, bengak jangan kau pelihara, kau buang. Bapak Joko Widodo sewaktu mendaftarkan diri menjadi wali kota Solo, ya, itu kan dia ijazahnya sama juga. SD, SMP, SMA, sama kuliah sama. Maksud kau ijazah mana? Ijazah UGM. Kalau ijazah UGM, waktu wali kota Pak Jokowi juga mendaftarkan diri memakai ijazah dari UGM, gelar insinyur. Bukannya kalian juga tuh, ya, yang membuat isu bahwasanya Pak Jokowi sewaktu mendaftarkan diri menjadi wali kota gelarnya Dr. Andes. Kan kalian yang mengeluarkan isu. Padahal, ya, kebenarannya adalah waktu Bapak Joko Widodo sudah menjadi wali kota, Bapak Joko Widodo berkunjung ke PT Sritek, ya kan? Kan di spanduknya itu ditulis gelar Pak Jokowi Dr. Andes. Itu entah kesalahan dari PT Sritek ataupun kalian yang mengeditnya, pembenci Pak Jokowi. Ya enggak? Pak Jokowi itu tidak pernah, ya kan, menukar dokumennya. Lagipun nggak mungkin sebengak itu KPU nggak tahu dia kalau ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. KPU kan pasti memverifikasi, ya kan, di mana ijazah itu dikeluarkan. Kan KPU pasti cek. Nggak mungkin nggak. Kalau kau bengak, Rapli jangan ngajak-ngajak orang. Kata si Rapli lagi, mereka turun ke pasar pojok Pramuka, maksudnya yang 3 orang itu, ujar Bitor. Ya, nama Widodo tersebut sebagai aktor utama, ya, disebut-sebut menghilang. Orang memang nggak ada si Widodo ini yang pemeran utamanya. Ini kan ngarang cerita. Cuman ini ceritanya, ya kan,
cerita paling bengak sedunia. Kata si Raffi, ya, Widodo itu menghilang sejak Bambang Tri menulis buku kontroversial membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Ya Allah, kok ada lah orang sebengak ini, pendidikan tinggi, tapi ya cerita kayak gini dia percaya. Kata si Raffi lagi, kan? Dibilang dia, ya Widodo tidak lagi bisa dilacak. Tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi. Ya, terjadi di sana. Kata dia, ya. Kata dia gini, ya kan? Widodo tidak lagi bisa dilacak, tapi keterangan dari Dhani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana. Tambah Bitor. Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor ya sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam, padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Ya, menurut si Raffi ini ya kan, dibilang si Bitor, si Andi Wijaya itu terkejut dia karena dia pernah melihat dokumen Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi semua. Kata dia semua fotonya identik, SD, SMP, SMA, kuliah identik. Kan bengak kok Raffi. Dari mana ceritanya? Fotonya sama semua. Kan ada perbedaan umur, nggak mungkin lah ya kan. Ijazah Pak Jokowi yang dari UGM sama fotonya dengan ijazah SMA, SMP, SD. Kalau mau bicara itu Raffi, pakailah logika. Ya, jangan macam orang nggak punya pendidikan. Kalau seandainya foto SD, SMP, SMA, ya sama kuliah identik sama, berarti kan nggak mungkin lah. Jangankan KPU, anak TK aja tahu dia membedakannya, nggak mungkin ijazah asli sama fotonya semua. Aduh, Raffi, coba kau tanya langsung, ya kan masih ada itu lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, SD, SMP, SMA sama UGM kan masih berdiri itu. Kesana aja kau tanya, daripada kau menebar berita bengak kayak gini. Ya, membuat malu diri kau sendiri. Apa nggak malu kok? Berita kayak gini kau sebarluaskan kepada seluruh Indonesia. Berita abal-abal. Siapa yang percaya Pak Jokowi buat ijazah di Pasar Pramuka? Sementara lembaga pendidikannya masih tegak berdiri. Gampang orang mengeceknya. Gampang KPU untuk mengeceknya. Ya nggak, Raffi? Coba kau tanya Bapak Ganjar Pranowo. Kan Ganjar tuh mengasihkan kartu kagama kepada Bapak Joko Widodo karena Pak Jokowi alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Nggak mungkin ya Ganjar memberikan kartu kagama kalau Pak Jokowi tidak lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Itu yang pertama. Yang kedua, Raffi, ya coba tanya Pronojiwo. Kan waktu Pak Jokowi selesai ya menamatkan pendidikannya di UGM, Pak Jokowi melamar kerja dengan Pronojiwo, almarhum adik iparnya, sama Pak Jokowi. Mereka melamar kerja ke PT Kertas Krap Aceh dan mereka diterima di sana. Pronojiwo masih hidup. Kau tanya aja sama dia, daripada kau sebar berita bengak gini. Kan yang malu kan diri kau sendiri. Ya, Raffi, nggak ada lagi berita kau yang lain. Carilah berita yang keren sedikit, Raffi. Ya, berita yang agak-agak mengedukasi. Jangan karena kau dipecat Pak Jokowi jadi komisaris 2 kali, ya kan? Habis itu kau benci kali sama Pak Jokowi, kau tebarkan berita kayak gini. Bukan tambah keren kau, tambah bengak kau nampak. Gak mungkin Pak Jokowi buat ijazah di Pasar Pramuka. Logika saja, Raffi. Orang lembaga pendidikannya masih ada berdiri kok. Memangnya kau pikir Pak Jokowi itu kayak kawan kau si Tipa? Ya, mengaku gelar doktor filsafat, nggak taunya universitasnya bilang bahwasanya Tipa itu tidak pernah mendapatkan gelar doktor filsafat dari sana. Betul nggak, Raffi?
Coba cek kejiwaan kau Rapli, ya kan? Udah agak-agak kau ini. Buat seluruh Indonesia, jangan percaya omongan orang seperti ini. Rapli ini akan hanya ingin menebar fitnah aja, menjatuhkan reputasi Bapak Joko Widodo. Secara logika tidak mungkin Pak Jokowi membuat ijazah di Pasar Pramuka, sementara lembaga pendidikannya masih tegak berdiri. Ya, buat seluruh Indonesia, cerdaslah dalam menerima suatu berita. Cek and dicek dulu. Selamat siang Pak Andi Wijayanto. Ya, nggak sambil jalan-jalan aja Pak. Saya dari Sentana TV Pak. Mungkin pernah dengar sekilas bagaimana. Saya balik aja kameranya ya. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Beator ini asal ngomong atau ada kebenarannya Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Beator. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Ijazah saya nggak pernah terkait apapun Ya. dengan ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014. Tugas saya melengkapi. Oh siap. Tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat, dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 harus ada. Itu saja pertanyaan kami. Dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian seharusnya dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu, yaitu KPU, untuk proses pemilihan umumnya. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU, dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap
semua dokumen administrasi. Apa yang diserahkan ke Bapak itu berarti Bapak tidak tahu asalnya dari mana ya? Contohnya nih, saya mau mencalonkan diri, saya memberikan dokumen-dokumen saya ke Bapak, berarti Bapak kan mengasumsikan sebagai tim kampanye, sekretaris kampanye, mengasumsikan bahwa yang saya kasih itu benar dong? Oh iya, pasti. Ya pasti, karena ya saya punya perangkat ya, punya perangkat ke sekretariatan. Ya, mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Nggak ada. Kecurigaan itu tidak ada sama sekali. Ya. Tapi ya kita... Kalau seandainya kecurigaannya itu ada, tentunya kami harus laporkan. Terkait dengan statement Pak Andi, statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk cagup atau capres itu? Menurut Pak Betor, ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi, tapi kenal wali kota, udah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu kenal. 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 Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim kampanye.